Halo 3D Artis Indonesia, kembali lagi dengan gue Lufman di Barbar 3D. Oke, kemarin kita udah bahas mengenai modeling, detailing, sama texturing. Nah, di video kali ini gue mau bahas mengenai kayak preparasi sebelum penjualan atau presentasinya gimana nantinya. Oke, sebelum mulai jangan lupa tombol subscribe dan loncengnya dinyalain biar kalian dapat. Ya salah. Oke, di sini gue gambar mungkin ini udah dasar sih sebenarnya. Yang pertama itu kan udah pasti 3-point lighting, itu udah pasti. Cuma di sini gue nanti dulu yang pertama gue hitung dulu nih dimensinya. Ini paling penting. Kenapa paling penting? Kalau ini kan sekarang yang kita bikin itu kan game asset. Jadi itu nanti si pembeli nggak perlu ribet lagi import ke itu, bukan import sih, di game engine dia skala lagi gitu, dan bahkan terkadang itu bisa menyebabkan bug kalau dimensi awalnya nggak benar. Nah makanya ini bagiannya penting banget, kalian harus perhatiin ini, jangan lupa. Untuk dimensinya kita bisa pakai dua cara. Oke, cara pertama itu kita cari di sini mungkin nih Spartacus shield size. Nah di sini tertera 58 cm. Oke, ini untuk cara pertama. Kalian bisa skala karena di sini meter, kalian tinggal ganti ke cm. Jadi di sana tadi 58 cm. Oke, 58 cm. Nah ini cara pertama. Cara kedua, ini yang paling sering gue pakai dan bisa dibilang ini cukup akurat, menggunakan referensi model manusia. Oke, ntar gue taruh di deskripsi untuk referensinya. Ini kalian tinggal rotasi secocoknya minus 90 di sini. Oke, nah kalau menurut gue pribadi ya ini sedikit kurang ya, mungkin gue set di 62 ya, mungkin di 62. Ini untuk cara kedua, kalian cocokkan dengan model manusianya. Nah cara mana yang mau dipakai itu bebas sebenarnya ya. Kalau untuk hasil yang lebih baik itu tergantung artisnya nantinya. Kalian mau pakai cara yang pertama atau cara yang kedua itu bebas. Karena kalau di cara pertama itu menurut gue sih lebih akurat lagi gitu. Cuma kalau cara kedua itu kita menyesuaikan dengan karakter yang nantinya ada di game. Tapi ya untuk karakter dalam game belum tentu dimensinya sama semua. Oke, habis itu udah pasti kita render habis ini. Nah untuk render ini kan udah pastinya kita pakai 3-point lighting. Oh iya, untuk 3-point lighting mungkin gue jelasin dikit ya kalau ada yang belum ngerti maksud sebenarnya. Contoh di sini gue pakai 300. Nah kita perhatiin ini bayangannya kan terlalu gelap. Menurut gue ini terlalu gelap. Nah di sanalah fungsinya ini kan main light, fill light, buat bikin si bayangan ini nggak terlalu gelap. Nah untuk caranya biasanya ada yang ngeset ini 300 dibagi 2 150, itu kan biasanya. Cuman kalau di cara gue di sini ya gue setnya dari 0. Nah setelah itu gue cari dimana bayangan tersebut nggak terlalu gelap, nggak terlalu terang gitu. Mungkin di sini 45 kayaknya cukup.
ya, kelebihan 35. Oke, 35. Nah, habis itu mungkin gue taruh backgroundnya di sini. Oh ya, untuk aset-aset kayak gini gue saran dikit ya, mungkin kalau ada yang gak setuju juga nggak masalah. Untuk backgroundnya gue saranin pakai warna yang gelap, biar lebih apa ya, biar lebih keren aja sih menurut gue. Oke, nggak lupa set kameranya. Oh, udah gue set ya, sorry, udah gue set ternyata. Oke, gue pakai yang belakang aja. Nah, habis itu ntar gue deketin dulu kameranya. Pastinya backlight. Untuk backlight kalian bisa pakai dua cara. Pertama pakai blend, mesh-nya dikasih emission. Habis itu pakai area light. Kalau di sini ya gue lebih suka pakai area light, tak kenapa. Untuk skalanya size-nya gue ganti dulu. Oke. Nah, untuk backlight ini gue makainya tinggi banget ya, sekitar 1000-an, 700 sampai 1000-an biasanya yang gue pakai, biar ini bagian belakangnya agak gelap banget gitu, jadi cahayanya jadi oke. Nah, biasanya ya kan abis ini 3-point lighting udah, backgroundnya juga udah langsung render kan biasanya. Sebenarnya rendernya kayak gini doang itu nggak masalah sebenarnya ya, tapi oke, cobalah kita render dulu di sini 100 performanya. Di situ mungkin gue make ini diffuse-nya 4, volume-nya 80. Oke, mungkin gue make ini. Astaga, oke, rendernya udah beres. Nah, sebenarnya kan segini aja udah cukup, cuman untuk presentasi itu kita butuh lebih banyak lagi buat nunjukin kelebihan modelnya kayak gimana, teksturnya kayak gimana, normal mapnya kayak gimana nantinya. Belum lagi ntar itu grayscale mapnya atau roughness, kalau punya hack map juga hack map itu kan nanti untuk nunjukin kelebihannya. Nah, untuk normal map sama roughness itu mungkin gue gak tunjukin. Nah, ada satu bagian lagi yang jarang orang make, cuman ini berguna banget terutama kalau 3D kayak gini apa, cap asset. Itu biasanya yang beli itu rata-rata orangnya udah pada ngerti soal ini. Nah, apa itu udah pasti kita make apa ya, texture density-nya kita ikutin gitu. Nah,
Untuk textile density di sini kita cukup pakai text tool lagi, langsung aja assign checker map, tapi jangan lupa size-nya samakan dengan resolusi tekstur kalian. Di sini gue langsung klik. Nah, di sini orang bisa tahu bagian mana yang resolusinya tinggi, bagian mana yang resolusinya rendah. Ini contohnya, di bagian ini kan lebih kecil nih dibanding ini kotaknya. Nah, di sini nih, di bagian ini dengan bagian ini, itu kan kotaknya beda, yang satu lebih kecil, yang satu lebih gede. Gue jelasin dikit mengenai teksel di sini, fungsinya apa, kegunaannya apa. Semakin kecil teksel, semakin tinggi resolusi yang kita dapatkan. Oke. Nah, di sini orang bisa tahu, oh, berarti bagian planknya resolusinya tinggi gitu. Nah, kenapa? Kan kemarin gue bilang bagian ini gue nggak butuh detail tinggi. Nah, soalnya gini, ini gak bakal diperhatiin banget. Orang pasti bakal perhatiin bagian yang paling gede. Otomatis orang pasti bakal perhatiin yang tengah. Ini gue udah mikirin matang-matang sebelum UV mapping gitu. Sebenarnya ini texel ya simple banget, cuma pengaplikasiannya tuh yang susah gitu. Kita harus mikirin itu juga. Nah, kalian render ini, habis itu satu lagi gue lupa bilang, nanti di deskripsi model kalian cantumkan juga. Misal di sini gue make 512 textile density. Nah, di situ gue bakal tulis kayak gini. Misalnya kalian boleh contoh atau kalian boleh cari kalimat yang lain. Di sini biasanya gue make using textile using 512 textile in 2K tekstur. Itu biasanya. Nah, atau kalian yang freelancer. Nah, satu lagi, gue lupa juga bahas mengenai freelancer. Freelancer itu biasanya kan yang pertama ditanyain modelnya kayak gimana, referensinya ada nggak. Nah, itu ya, setelah itu kalian pasti langsung bahas negonya. Sebenarnya cobalah kelihatan lebih profesional. Gimana caranya kalian tanyakan texel yang digunakan berapa. Nah, untuk texel mungkin next gue bahas juga, tapi di sini mungkin di yang soal ini aja udah cukup. Oke. Di sini langsung di render satu, dua, biar gue nggak itu. Oke, kita percepat aja. Oke, untuk texelnya. Nah, selanjutnya ini yang biasa gue pakai ya. Ini sisil, gue duplikat. Di situ gue geser dikit, ini juga geser dikit. Nah, yang satu ini gue pakai tekstur default atau tekstur yang belum diapa-apain, jadi putih polos gitu. Di sini gue kasih satu modifier wireframe. Itu replace originnya gue hilangin biar orang bisa lihat ininya. Jadi thicknessnya gue turunin. Habis itu ini kan belum kelihatan nih garis-garis wireframe-nya. Jadi kita ganti materialnya, karena di sini gue udah bikin material satu lagi emisi, gue ganti merah. Jadi waktu gue ganti material offsetnya, itu sih modifiernya bakal ngikut. Maksudnya bakal make tekstur yang kedua atau material yang kedua. Oke. Habis itu setelah ini langsung render. Nah, mungkin gue gak render karena lama. Oke. Jadi setelah ini apalagi? Nah, biasanya kan dalam berjualan itu yang kita perlu apa ya? Itu pastinya angka penjualan atau mungkin keuntungan lah. Keuntungan sama langganan. Nah, gimana cara bikin ini model harganya naik?
misalnya gue taruh di sini untuk model ini ya, gue taruh $20. $20 itu berapa sih? Anggap aja sekitar 200 ribuan. Nah, gimana caranya gue jual ini modal sampai seharga 500 ribuan? Padahal cuma satu doang nih. Nah, di sanalah kegunaannya tekstur. Kalian perbanyak. Nah, kalau sebelumnya kita pakai tekstur di sini, ini apa yang di environment di pasir. Oke, jadi kan kita pakai apa ya? Surface imperfection yang untuk si kayu kan pakai itu pasir, pakai sand. Nah, jadi mungkin kalian bisa tambah lagi kayak di rawa mungkin ada lumpur-lumpurnya, kalian ganti aja sand ini jadi lumpur. Nah, habis itu satu lagi itu untuk teksturnya. Nah, untuk satu lagi itu surface imperfectionnya kalian ubah. Kalau di sini udah lumayan penyok-penyok, kalian bisa bikin dua. Nah, yang mana itu nantinya, misalnya di sini gue baking lagi nanti, tapi di sini gue bakingnya nggak pakai high mapping high poly yang ini. Jadi gue bikin high poly satu lagi, cuman bentuknya lebih bersih gitu, nggak ada penyok-penyokan kayak gini. Jadi mungkin kayak apa ya? Itu si model contohnya aja. Ini contoh ya. Si model ini bakal dipakai sama karakter. Nah, nantinya dia mungkin bakal ada di Colosseum gitu. Nah, itu ya otomatis tameng yang dia pakai pasti yang baru atau mungkin yang apa ya, nggak parah banget lah penyoknya kayak gini. Nah, itu ntar kayak apa ya, jadi ada semacam prosesnya gitu dari masih bersih sampai ke yang udah penyok. Nah, jadi kalian bikin normal mapnya satu lagi nanti atau mungkin dua lagi lah. Yang ini kan masih apa ya, ini udah parah banget sih penyoknya kalau itu. Nah, yang satu lagi kalian bikin yang ininya belum parah, jadi ntar high polynya nggak begitu banyak gitu. Kalian nge-sculptnya. Nah, asal kalian tahu itu bisa bukan ningkatin, bisa nambah harga dari model kalian. Nah, habis itu apalagi biar orang berlangganan di tempat kalian, itu ada satu lagi, kalian sediakan custom LOD atau kalian bikin sendiri gitu. Contohnya di sini gue duplicate 3. Untuk yang ini LOD 0 karena bersih. Untuk yang ini LOD 1, yang mana gue bakal kurangi dikit-dikit. Oke. Bikin mana aja ya. Ini mungkin gue ambil satu aja. Oke. Contohnya yang kayak di sini. Yang di sini abaikan karena gue malas dan itu makan waktu juga. Nah, habis itu bagian ini gue nggak apa-apain dulu. Ini LOD 1. Nah, gimana caranya sewaktu kalian import itu bakal ngikut di itunya. Jadi ini kalian kasih nama, ini kan seal underscore LOD 0. Yang LOD 0 itu bakal di itu. Jadi semakin kecil angkanya semakin dekat kamera dengan objeknya nantinya. Jadi contohnya ini LOD 0, itu artinya ini LOD dasarnya. Yang mana nanti semakin dekat si kamera dengan itu semakin tinggi resolusinya. Nah, sedangkan ini gue bakal jadiin LOD 1. Nah, untuk si LOD 1 ini agak apa ya, agak jauh, mungkin segini atau segini. Nah, sedangkan untuk LOD 3 itu mungkin gue perhatiannya dari sini, itu udah jauh banget gitu. Nah, untuk si LOD 3 ini kalian
kan vertexnya sekecil mungkin. Nah, nggak masalah kalau kelihatan kotak-kotak banget. Itu memang LOD memang fungsinya kayak gitu nantinya. Ini gue kurangin. Oke. Nah, kurangin aja sebanyaknya. Selama masih bisa dikurangin, kurangin aja. Soalnya ini LOD 2, gue ganti nama dulu, LOD 2. Nah, si LOD 2 ini bakal dilihat dari tempat yang lumayan jauh. Nanti kalian mungkin bisa ngasih LOD sampai 5. Cuman di sini karena apa ya, gue sering makinnya ya 5 gitu. Jadi kalau kalian pengen 3 juga nggak masalah sih sebenarnya. Oke, 3. Di sini ada trace 2380 untuk LOD 2, sedangkan LOD 1 2700 dan LOD 2 itu 2800. Memang nggak begitu banyak karena di bagian belakang gue nggak itu, bahkan ini cuman sebagian yang gue itu. Nah, LOD nya sebelum kalian import jangan lupa pivot point nya harus di tengah. Di situ langsung ekspor. Jangan lupa selected objeknya. Nah, habis itu sorry, gue lupa LP nya, lupa gue hapus. Ekspor lagi. Oke. Nah, ini udah bisa gue hapus. Untuk yang lainnya mungkin kalian nyediain filenya. Untuk LOD mungkin itu, dan satu lagi kalian bisa sediakan mungkin custom collision. Di sini LOD 0 underscore UCX itu bukan, tapi di sini UCX underscore shield itu untuk Unreal ya. Kalau untuk Unity gue kurang tahu karena gue juga nggak pakai Unity, jadi gue mohon maaf kalau ada yang nanya soal Unity, soal itu custom collision. Nah, yang satu lagi itu kalian sediakan file apa aja yang dibutuhin. Misalnya di sini gue pakai Unreal, ini kan tadi udah gue ekspor, jadi di sini di Unreal content browser gue astaga. Oke, content browser itu gue cari di sini, di mana ya tadi gue naruh shieldnya. Oke, langsung drag. Di sini mungkin apa ya, material, create new material, gue ganti download. Di situ apalagi ya, nah mungkin ini dulu import. Oke. Habis itu di sini mungkin ya gue taruh satu lagi shield. Jadi yang ini gue pindah ke sini biar nanti sewaktu gue packing lebih mudah. Gue sediain satu lagi material, ini tekstur, masukin teksturnya. Nah, untuk ini mungkin gue percepat aja ya, karena apa ya, ini udah dasar sih. Jadi ntar kalau ada yang itu kalian bisa cek di channel yang lain soal material ini ya. Jadi di sini gue bakal percepat aja.
Tadi kan udah material, mungkin kalian di sini kalian preparasi sebanyak-banyaknya. Di sini gue mau ngasih LOD custom juga bisa. Habis itu gue mau ngasih apa lagi ya? Mungkin teksturnya gue gedein banyak. Nah, habis itu di sini gue mau apa ya? Ngepack ini file. Gimana caranya? Jadi kalian tinggal cari. Contohnya di sini, bentar. Di my project ya, karena gue tadi projectnya bikin langsung aja my project, jadi ntar di menu konten itu tergantung ntar kalian taruhnya di mana, karena di sini gue taruh di konten shield itu bakal langsung nemu. Kalau misal kalian taruh lagi contoh props, kalian pindahin ini ke sini, itu di filenya juga bakal ikut nantinya props dan seal. Nah, si seal ini gue bakal copy, mungkin gue taruh di biasanya folder E itu apa ya, tes aja buat don. Usahakan kalian bisa, karena nantinya kalau kalian butuh perbaikan kalian nggak perlu nyari-nyari lagi. Oke, di sini kalian langsung aja di apa ya, di pack gitu. Nah, di sini ini untuk file Unreal. Nah, karena apa ini nantinya ya itu bakal berubah jadi shell LOD0 U asset. Bahkan di teksturnya juga berubah kayak gitu. Nah, jadi itu nantinya si pembeli nggak perlu ribet-ribet lagi gitu. Yang mana cobalah, kalau kalian males, gue kasih saran, cobalah mikirin pelanggan kalian nantinya kayak gimana, biar mereka betah beli model kalian. Tiap kali kalian upload mereka beli gitu, mereka tertarik ya, ibaratnya kalian nyari langganan lah gitu. Oke, mungkin sekian dulu. Kalau ada pertanyaan jangan lupa kolom komentar terbuka lebar. Sekian dulu dari gua Lufman, see you next time.